Jumpa lagi dengan saya di RS Teknologi. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu pekerjaan yang dilakukan dari rumah. Bagaimana caranya kita bisa bekerja dari rumah dan mengakses komputer kita di kantor. Oleh sebab itu, di sini saya coba menjelaskan ada aplikasi yang dapat kita gunakan agar kita bisa bekerja dari rumah. Tetapi jangan lupa seperti biasa like, komen, dan share video ini. Nah teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan ada suatu aplikasi yang free atau yang bebas digunakan. Ini adalah aplikasi remote. Artinya kita bisa meremote dari komputer ke komputer, bisa juga meremote dari komputer ke HP kita, bisa juga meremote dari HP kita ke komputer, dan bisa juga meremote dari HP kita ke HP kita. Dalam artian adalah bisa saya gambarkan seperti berikut. Misalnya teman-teman, di sini ada komputer, ya. Kita bilang ini adalah kantor. Dan ini adalah komputer di rumah kita. Di rumah. Nah, di sini kita bisa melakukan pekerjaan kita, bisa melakukan pekerjaan di depan komputer kita, tetapi kita bisa menghubungkan antara komputer kita dengan komputer yang ada di kantor. Dan inilah yang dinamakan remote. Nah, ketika kita sudah melakukan remote dari komputer kita ke komputer kantor, maka segala fitur atau aktivitas atau aplikasi-aplikasi yang ada di kantor kita ini bisa tampil di komputer kita yang ada di rumah. Jadi kita bisa mengontrol aplikasi-aplikasi yang ada di sini, ya, dari rumah kita. Misalnya di sini ada aplikasi Word, Excel, atau aplikasi untuk pekerjaan di perkantoran, bisa kita remote langsung dari rumah dan kita bisa lakukan pekerjaan tersebut dari rumah. Kemudian ada juga misalnya kita ingin meremote komputer, ya, komputer juga di kantor dengan menggunakan HP. Ini HP, ya. Nah, ini juga bisa kita remote ke komputer yang ada di kantor. Nah, di sini sama halnya. Kalau di sini kita menggunakan komputer, tetapi di sini kita menggunakan handphone. Tetapi tampilan yang muncul di komputer dengan di handphone itu sama, adalah tampilan yang ada di komputer yang ada di kantor. Jadi baik melalui HP atau melalui komputer, kita bisa mengontrol atau meremote komputer yang ada
di kantor. Nah, bisa juga teman-teman, kita juga bisa meremote HP dengan HP. Dengan begitu banyaknya aplikasi yang digunakan untuk remote tetapi dengan berbayar, maka di sini kita coba menggunakan aplikasi yang free, yang bebas pakai. Nah, ini ada syaratnya teman-teman. Aplikasi ini bebas pakai tetapi dikhususkan untuk pengguna yang personal. Tetapi kalau tujuannya untuk bisnis, ini akan juga kena bayaran atau kena charge. Ya. Nah, tidak lama-lama kita coba masuk ke prakteknya, bagaimana cara melakukan penginstalan sampai dengan penggunaan. Di sini nanti kita contohkan adalah penggunaan, bagaimana cara penggunaan meremote dari komputer, ya, dari komputer ke handphone. Bagaimana cara meremote dari komputer ke handphone. Nah, biasanya ini saya gunakan adalah ketika saya ingin memvideokan sesuatu tetapi saya tidak memegang HP, ya. Saya meletakkan HP di suatu tempat, saya hidupkan, saya install aplikasinya untuk remote di HP, ya. Kemudian ketika saya memerlukan untuk recording, maka saya akan mengontrol HP tersebut dari komputer yang saya gunakan. Baik teman-teman, kita langsung ke praktek, kita coba. Baik teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendownload aplikasi untuk komputer kita atau aplikasi desktop kita, yaitu aplikasi untuk meremote yang kita gunakan adalah aplikasi yang bernama AnyDesk, ya. Misalnya teman-teman tidak tahu linknya, langsung aja diketik di pencarian Google, download AnyDesk. Nah, di sini akan muncul teman-temannya, kita klik yang paling atas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa AnyDesk ini dapat digunakan di Windows, ya, kemudian Mac OS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, dan Chrome OS. Jadi banyak sistem operasi yang bisa menggunakan aplikasi AnyDesk untuk meremote. Nah, di sini teman-teman bisa baca apa syarat-syaratnya, bagaimana penggunaannya. Nah, teman-teman, setelah kita membaca informasi-informasi yang ada di AnyDesk tersebut, kita bisa langsung klik download untuk aplikasinya. Oke, proses download kita tunggu sampai selesai, ya. Nah, setelah selesai kita open aplikasinya. Ketika kita pertama kali membuka, maka akan muncul tampilan seperti ini tanpa diinstal, ya. Nah, dengan tampilan seperti ini sebenarnya kita sudah bisa untuk melakukan remote. Tetapi ada baiknya kita lakukan install di komputer kita, teman-teman, agar bisa langsung terlihat di desktop dan dia tidak
mencari lagi di mana aplikasi yang di-download, tetapi dia sudah ada di komputer dan kita tinggal menggunakannya saja. Kita coba install. Kita lanjut. Ya, ini di create startup menu shortcut agar terbentuk shortcut. Kemudian kita biarin aja create desktop icon dan kita biarkan untuk secara otomatis mengupdate dari AnyDesk kita. Accept and install. Oke. Setelah dia muncul akan tampilan seperti ini. Sini adalah gambaran-gambaran dari apa yang bisa dilakukan. Ya. Ini ada juga bisa menggunakan set password. Ketika ada orang mau meremote, kita bisa set passwordnya. Oke, kita coba get started. Nah, kita coba remote ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan handphone saya. Baik teman-teman, di sini pertama-tama adalah kita coba dulu terlebih dahulu download aplikasinya di sini ya. Yang bisa kita cari namanya adalah AnyDesk. Nah ini AnyDesk Remote Desktop Software ya. Karena sudah ada, coba saya uninstall dulu. Nah, pertama adalah kita install AnyDesk Remote Desktop. Nah, setelah sudah berhasil diinstal, kemudian kita coba open aplikasinya. Nah, pertama buka kita disuguhkan tutorial ya. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ya. Kalau di aplikasi komputer, kalau kita mau meremote komputer yang lain, kita masukkan di sini ya ID yang tertera di handphone kita ya. Tapi kalau kita mau di remote, komputer kita mau di remote, maka ini yang akan kita berikan ke orang yang mau meremote komputer kita. Nah, di sini kita coba adalah kita ingin meremote handphone yang saya gunakan. Contohnya adalah ID handphone saya adalah 121 ini dia 720 530. Setelah kita isi, maka kita coba lakukan proses connect. Nah, ketika kita melakukan proses connecting, maka di handphone kita ini akan muncul warning atau security warning. Apabila kita sudah yakin bahwa kita mempercayai dari yang meremote, maka kita bisa accept ya. Kita accept, kita kemudian start. Nah ya teman-teman, setelah proses selesai, maka akan muncul tampilan dari yang ada di HP kita ya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita sudah tampil seperti ini, maka kita bisa mengontrol HP kita dari komputer yang kita gunakan ya. Ini bisa kita kontrol, kita lihat di HP kita juga lihat di komputer kita. Ini hasil tampilannya sama. Biasanya teman-teman, ini saya gunakan untuk meremote ketika saya mencoba untuk memvideokan dari
jarak jauh. Jadi saya bisa mengontrol kamera atau memfoto dari komputer saya. Kita coba, contohnya adalah teman-teman, kita buka kamera yang ada di handphone ya, melalui controlling atau mengkontrol dari komputer kita. Saya juga coba kamera. Nah, tentunya di handphone kita juga akan otomatis terbuka. Ya, teman-teman. Ini kita bisa kontrol dari sini, misalnya kita mengganti bahwa yang kita ambil adalah video dengan kamera depan atau kamera belakang. Jadi teman-teman, misalnya kamera ini saya letakkan jauh dari saya, ya. Ini saya bisa mengkontrol kapankah harus saya merekam, kapan saya mengambil foto, semua bisa saya lakukan dari komputer. Nah, teman-teman, kita sudah bisa melakukan instalasi aplikasi AnyDesk yang free, bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan kita, baik di pekerjaan maupun keperluan-keperluan yang lain-lain ya. Tetapi ada satu syaratnya, yaitu bagaimana agar kita bisa mengontrol HP kita, yaitu agar komunikasi yang dilakukan oleh HP kita dengan komputer kita bisa menggunakan aplikasi remote AnyDesk, yaitu wajib komputer kita dan HP kita bisa connect ke internet. Jadi tanpa koneksi internet, teman-teman, maka HP kita tidak akan bisa diremote. Jadi intinya harus ada jaringan atau koneksi supaya HP kita dengan komputer dapat saling berkomunikasi. Jadi dengan adanya internet, dengan adanya aplikasi AnyDesk, maka itu akan memudahkan pekerjaan kita, teman-teman ya. Itu akan memudahkan pekerjaan kita. Jadi dengan informasi yang kami sampaikan, semoga dapat membantu menambah pengetahuan kita bagaimana bekerja di luar kantor, atau yang sering disebut saat ini adalah work from home atau bekerja dari rumah. Jadi demikian dulu video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya dari kami. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.